Perkenalkan, nama saya Asri Nurhasari. Saya adalah salah satu dosen yang ada di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Matematika Dasar yang ada di Prodi Teknik Sipil. Mata kuliah Matematika Dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa yang ada di program studi Teknik Sipil. Konsep-konsep dasar matematika berperan penting dalam membantu menyelesaikan perhitungan maupun permasalahan yang ada dalam dunia teknik sipil. Oleh karena itu, semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Pada mata kuliah ini, materi yang dibahas merupakan materi konsep-konsep dasar matematika seperti teori dasar dari himpunan, sistem bilangan real, pertidaksamaan, nilai mutlak, fungsi beserta grafik, dan juga limit fungsi. Pada mata kuliah Matematika Dasar semester ganjil 2021-2022, saya menggunakan 2 bentuk perkuliahan, yaitu secara sinkronus maupun secara asinkronus. Secara sinkronus, saya melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui Google Meet. Sementara secara asinkronus, saya melaksanakan pembelajaran bersama mahasiswa melalui platform Learning Management System yang dimiliki oleh kampus yang bernama e-learning UNIS. Metode pembelajaran yang saya pakai, saya memberikan penjelasan kepada mahasiswa terkait materi yang akan dipelajari pada mata kuliah Matematika Dasar. Melalui penjelasan secara langsung ketika Google Meet, sinkronus, maupun melalui video pembelajaran yang saya berikan. Saya mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, membahas terkait persoalan yang ada pada materi di Matematika Dasar. Saya mengajak mahasiswa untuk aktif mempresentasikan hasil diskusi maupun hasil pekerjaan mereka. Pada mata kuliah Matematika Dasar, saya menggunakan beberapa penilaian. Komposisi penilaian yang ada di kampus kami sudah ada peraturannya, yaitu 12,5% untuk EKT 1, 12,5% untuk EKT 2, 25% untuk UTS, dan 50% untuk UAS. Namun, saya di mata kuliah Matematika Dasar yang saya ampu, saya memodifikasi beberapa komponen nilai tersebut sehingga saya bisa menilai ke beberapa aspek dari mahasiswa. Penilaian yang saya lakukan di mata kuliah Matematika Dasar berupa kuis yang saya adakan minimal 1 atau 2 kali sebelum UTS dan 1-2 kali sebelum UAS. Kemudian ada penilaian dari aktivitas kelas, mahasiswa yang aktif, mampu presentasi, dan menjawab, berani bertanya, akan ada penilaian tersendiri. Kemudian ada penilaian afektif, sikap bagi mahasiswa. Kemudian ada penilaian dari tugas-tugas yang nanti terakumulasi pada EKT 1 dan EKT 2. Ada penilaian dari ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Beserta yang tidak kalah penting di mata kuliah saya juga melihat presensi mahasiswa. Presensi mahasiswa saya berikan penilaian tersendiri. Untuk modifikasi komponen yang ada di mata kuliah Matematika Dasar, penilaiannya adalah EKT 1 dan EKT 2, saya menilai dari tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa, 12,5% nanti dari EKT 1 dan 12,5% dari EKT 2. Untuk nilai UTS yang 25%, saya mengambil dari nilai kuis dan juga nilai ujian tengah semester dengan bobot 40% kuis dan 60% ujian tengah semester. Nanti saya akumulasikan menjadi nilai UTS di sistem. Sementara untuk nilai UAS yang mempunyai penilaian yang cukup banyak,
50% di sistem, saya modifikasi kembali untuk penilaian UAS di mata kuliah saya. Ada beberapa komponen yang saya modifikasi. Terdiri dari 40% ujian ketika UAS, 20% dari nilai kuis, 15% dari aktivitas mahasiswa di kelas, 15% dari kehadiran presensi mahasiswa, dan 10% dari nilai afektif atau sikap mahasiswa selama pembelajaran matematika dasar. Saya melakukan modifikasi komponen penilaian ini dengan tujuan agar saya bisa menilai mahasiswa secara objektif, tidak hanya melihat dari hasil ujian secara kognitif. Oleh karena itu, saya melakukan beberapa modifikasi di penilaian khusus untuk mata kuliah yang saya ampu. Berikut ini adalah cuplikan dari pembelajaran yang telah saya lakukan saat mata kuliah matematika dasar semester ganjil 2021-2022. Di pertemuan ke-6, saya menggunakan bentuk asinkronus. Saya memberikan penjelasan berupa video pembelajaran yang dapat diakses mahasiswa melalui e-learning UNIS. Berikut adalah cuplikan dari kegiatan pembelajaran sinkronus melalui Google Meet yang telah saya lakukan. Teman-teman, kelihatan saya lagi buka PowerPoint. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini yang nomor 3 ini mirip kayak contoh nih. Cuman beda bentuk kuadratnya ya. Nah, yang contoh nomor 3 ini, dia kan selesaikan pertidaksamaan kuadrat, X kuadrat min X kurang dari 6. Oke, namanya kalau secara gampang kita pindahin ke kiri. Kayak yang tadi Risa juga dapat X min 3 sama X plus 2 ya tadi. Coba, X min 3, X plus 2. Nah, contoh, gini, ketika kita udah ketemu min 3 sama 2, kita nggak bisa langsung hasilnya 3, min 2, Bu. Enggak, tapi kita harus cek di garis bilangan ini. Di garis bilangan, berarti ada titiknya, ada min 3, ada titiknya 3, min 2. Terus di sini masukkan titik ujinya ya, ini mau titik ujinya mau sebelah kiri, kanan, atau di 0 paling ya, begitu nanti plus, min, plus. Kita ambil, kalau negatif itu kita ambil, kalau kurang dari kita ambil yang negatif. Sementara kalau lebih dari kita ambil yang positif. Nah, kalau misalkan di sini bingung gini, tadi saya sempat capture yang dari Nisa. Kelihatan nggak Risa? Saya buka pen. Kelihatan ya? Nah, ya. Ini kan tadi jawabannya Risa ya, gini kan. Setelah kita mendapatkan faktornya X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, kita nggak bisa langsung nulis jadi HP-nya sekian. Nah, karena apa? Karena kita sebelum menulis HP, kita harus cek dulu nih di garis bilangan. Ini soalnya udah benar. Soalnya X kuadrat min 5X plus 6 ya, lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, berarti ini kita punya X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Benar, faktornya udah benar. Cari faktornya 6. Di jumlah ini 5 ya, benar, 2 dan 3. Berarti setelah kita ketemu si faktor ini, teman-teman bisa bikin garis bilangan nih. Garis bilangannya ini nanti ada titik-titiknya. Kita bikin garis bilangannya. Nah, nanti di garis bilangan ini ada 3 titik. Pertama berarti kan ada 2 titik, 3 titik, ada 2 titik. Tuh. Dan 2 ya. Berarti kan 2 dan 3. 2-nya yang mana? Sebelah ini apa? 2. 3, 2. 2, betul. 3-nya yang sebelah kanan, karena sebelah kanan itu selalu dibesar kan? Yeah. Ingat waktu kita belajar sistem bilangan real, ada urutan pada bilangan real ya kemarin. Yeah. Bahwa yang sebelah kanan itu akan selalu dibesar dari yang sebelah kiri. Ini kan gini ya. Oke, 2 dan 3. Nah, terus gimana Bu? Cara mencari HP-nya, tadi kan udah ada 2 dan 3. Nah, kita cari titik ujinya buat kita tahu dia tandanya min atau plus. Nah, paling enak itu cari yang 0. 0 di mana kira-kira? 0 di depan 2. 2, ya, 1, 0. Sebelah sini ya? Iya. Di sini tuh nanti ada angka 0 nih. Iya. Nah, itu ada angka 0. Tapi nggak usah kita tulis. Tapi kita harus tahu bahwa 0 itu di sebelah kirinya 2. Oke, 0 kita masukkan ke persamaan ini. X kuadrat. Ya, kita masukkan. Berarti kan 0 kuadrat min 0 plus 6 ya? Iya.
Tandanya apa? Plus kan? Ya, plus. Betul. Nah, sekarang di antara 2 dan 3, jadi sebenarnya kalau satu aja ini udah nggak perlu kita coba lagi yang lain. Ya, Karena prinsipnya kalau di sini positif, di sini pasti selalu negatif, negatif. pasti positif. Jadi selang-seling gitu. Iya. Tapi untuk kita ngecek benar atau salahnya, oke, pura-puranya kita belum tahu ya. Tadi ketika kita uji 0, hasilnya 6 ya? Ya. Positif. Sekarang di antara 2 dan 3, kita boleh nguji berapa nih? 2,5 deh ya. Ada kan ada 2,5 ya di situ ya? Di antara 3 kan ada 2,5 ya. Sekarang 2,5 dikuadratkan berapa? 6,25 ya? 6,25. Terus dikurangi 5 kali 2,5 berarti 12,5 ya. 12,5. Terus ditambah 6. Coba hasilnya berapa? 6,25 tambah 6 kan 12,25. 12,25 dikurangi 12,6 kan berarti min 0,35 ya. Nah, makanya di sini kan tandanya min. Bener nih, di sini tandanya min. Bener ya, ini tandanya min. Nah, sekarang titik uji yang ketiga, kita bisa nyoba, ini tandanya udah benar, ini tandanya udah benar. Sekarang yang ini. Sebelah kanan 3, mau kita uji berapa? 4, 5? 4 boleh. Kita uji 4. 4 masukin ke persamaan ini. Berarti kan 4 kuadrat ya? 16. Iya. Dikurangi 20 ya? Iya. Tambah 6. Hasilnya plus apa enggak? Plus, Ibu. Plus 2. Plus ya, plus 2. Makanya di sini plus kan? Berarti udah benar ya tandanya? Plus, min, plus. Gitu. Jadi paling enak itu kita pertama cari titik ujinya itu 0 dulu. 0 itu ada di daerah mana? Itu paling enak kita cari titik ujinya di situ. Setelah 0, nanti baru yang lainnya ngikutin. Kalau misalkan nih ya, misalkan di sini seandainya di sini min 2. Seandainya doang nih. Jadi min 2 berarti kan 0 sebelah sini ya. Iya. Kalau 0 di tengah, misalkan tadi 0 pas dimasukin plus, berarti sebelah kirinya min sama min. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi akan selalu selang-seling. Misalkan di 0 itu harus dimasukin di tengah min, berarti sebelah kanannya plus sama plus. Kayak gitu. Jadi tergantung yang kita ujikan saja. Nah, kebetulan tadi 0-nya itu ada di sebelah kiri 2. Di sini ketika 0 kita masukin, 0 hasilnya plus. Berarti sebelah kanannya min, selang lagi selain min plus kayak gitu, biar plus min plus atau min plus min gitu. Nah, setelah kita udah dapat apa namanya garis bilangan dengan tanda ujinya, kita cek ininya. Nih, ini tandanya apa? Itu lebih besar sama dengan ya? Ya, lebih besar. Nggak kelihatan. Ya, lebih besar sama dengan. Kalau di sininya ada sama dengan, di sininya bulat nih. 3-nya bulat. Tapi seandainya, misalkan nih seandainya ada garis bilangan yang itunya lebih besar aja, nggak pakai sama dengan, berarti di sininya bolong. Bolong. Ya, di sininya bolong. Tapi kalau ada sama dengannya, di sininya bulat, gitu ya. Itu yang membedakan sama dengan dan tidak sama dengan. Karena di sini ada sama dengannya, berarti dia bulat. Oke, setelah itu, nah, kita karena di sini tandanya lebih besar sama dengan, kita ambil yang positif. Berarti kita ambil yang daerah ke sana sama daerah ke sana. Berarti gini. Nah, berarti inilah himpunan penyelesaiannya yang daerah. Jadi ini. Ibu ambil yang positifnya, Ibu. Ya, kenapa ambil yang positif? Karena tandanya lebih besar. Ya, sehingga HP-nya kita bisa nulis. Oke, HP-nya ada 2 nih. Kalau kita mau nulis pakai selang ya, berarti kan 2 ke kiri. Berarti ke kirinya itu kan minta hingga ya. Minta hingga, koma, 2. Nah, 2-nya kan ini ada sama dengannya. Di sini 2-nya tertutup kan? Berarti 2-nya kurung kuku. Digabung. Nah, sekarang yang sebelah kanannya. Sebelah kanannya 3 ke kanan. Berarti 3-nya yang di sini. Berarti kan 3. 3-nya yang tertutup kan? Ke kanan. Ke kanannya kan nggak berbatas. Jadi ke kanannya sampai plus tahingga. Plus tahingganya kurung buka. Kalau mau nulis himpunan penyelesaian pakai selang kayak gini boleh. Atau kalau misalkan mau nulisnya nggak pakai selang, mau pakai himpunan, nulisnya gini. Sama dengan. Nah, berarti X kurang dari 2 digabung. Kan ini dengan ini, digabung ya, atau gitu. X. Kurang dari sama dengan ya, karena ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan 2. Atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi gini. Ini adalah hasil penyelesaian yang nomor 3. Jadi, ini nggak boleh langsung seperti ini. Karena ini ternyata salah juga kan. Untuk lebih tepatnya, jawabannya adalah seperti ini. Oke. Ada
Ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak? Iya. Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa ya. Oke, oke. Ini yang nomor 3. Oke. Saya share sekarang. Yang nomor 5, Bu. Boleh silakan. Nomor 5, soalnya 1/3x min 2 kurang dan sama dengan 4. Terus 1/3x min 2, 4-nya dipindahkan menjadi min 4, kurang dari sama dengan 0. 1 min 4, 3x min 2-nya dipindahin ke atas, jadi 1 min 4 dikali 3x min 2 per 3x min 2 kurang dari 0. Jadi 1 min 4 kali 3x sama dengan 12x, 4 min 4 dikali min 2 sama dengan plus 8, per 3x min 2 kurang dari sama dengan 0. Terus ini jadi hasilnya min 12x plus 9 per 3x min 2. Terus min 12x plus 9 sama dengan 0. Min 12x sama dengan, jadi min 9x sama dengan min 9 per min 12. Jadi x sama dengan 3/4. Terus untuk 3x min 2 sama dengan 0, itu 3x sama dengan 2. X sama dengan 2/3. Jadi himpunan tulisannya 2/3,3/4. Oke. Makasih Lisa. Ini saya capture dan kita bahas ya di game. Jadi ketika sudah mengerjakan sampai ini udah betul sampai sini, tapi belum selesai. Kita nggak boleh langsung jadiin HP sama dengan sekian, nggak boleh ya. Tapi setelah kita dapat X1 sama X2, kita bikin apa namanya? Grafiknya. Kita bikinlah grafiknya. Ada 2 titik. Lihat di situ tandanya ada sama dengan, berarti dia bulat apa enggak? Penuh enggak? Jadi ininya penuh kalau ada sama dengannya. Oke. Nah, berarti bulatannya penuh karena dia ada sama dengannya. Nah, ada 2 kan? Nah, nih. Yang sebelah sini apa? 3/4 atau 2/3? Yang kiri apa? Halo? 3/4 kan? 3/4 atau 2/3? 3/4. 2/3. Kan 2/3 lebih kecil daripada 3/4. 2/3 kan 0,6 ini 0,75. Ya, betul. Jadi ini di kanan ya? Iya. Oke, kita cari atau kita uji. Kita uji yang apa nih? 0 dulu aja nih. Kita uji 0. 0 di mana letaknya? 0 di depan 2/3. Ya, sebelah kiri di sini ya. Oke, kita masukkan 0 ke dalam persamaan ini yang bawah boleh, yang bawah. Berarti kan min 12 kali 0. 0 ya? 0 tambah 9, 9. Per 0 kali min 2, min 2. Berarti kan 9 per min 2 hasilnya ini ya? Min 9/2. Berarti ini negatif nih, ini tambah. Berarti ini tambahnya negatif. Ini negatif. Bukan negatif, ini pasti namanya positif. Ini negatif. Kalau mau coba, kita bisa coba yang sebelah kanan di sini 3/4. Sebelah sini kan ada 1 ya. Kita coba 1. Kita uji 1. 1 min 12 kali 1 min 12. 12 ditambah 9 min 3 ya. Per 3 kurangi 2, 1. Min 3 bagi 1 kan min 3. Berarti benar caranya yang positif. Udah cukup ya. Ini caranya negatif. Nah, sekarang ini tadi nanti yang di Risa di sini dikasih tanda kurang dari sama dengan 0. Masih dikasih tanda ya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, karena di sini ketidaksamaan, baiknya teman-teman di sini udah nggak nulis ini nih. Ini nggak usah tulis nih. Sama dengan yang ini jangan ditulis, karena kan udah pakai ketidaksamaan. Nah, ini hilangkan. Sama dengan yang ini hilangkan. Karena kan udah ada kurang dari sama dengan ya. Gitu. Nah, kemudian kita ambil yang apa? Kita ambil yang apa? Tandanya apa? Lebih kurang dari sama dengan. Ya, karena tandanya kurang dari sama dengan. Kurang dari negatif. Negatif, betul. Jadi kita ambil yang sama. Dan ini. Yang ini kita tulis dulu boleh. Jadi kan ini X. Kalau tandanya itu ke kiri, berarti X-nya kurang dari 2/3. Kalau di sini tandanya ke kanan, berarti X-nya lebih dari 3/4. Gitu. Nah, sehingga kalau
Kalau kita ditanya HP-nya, nah HP-nya itu X kurang dari 2/3 digabung. Ini tanda digabung ya, tangga X lebih besar 3/4. Nah, kemudian atau kalau mau nulis pakai selang boleh. Kalau mau nulis pakai selang, berarti sebelah kiri, X ke kiri, berarti minta hingga. Jadi minta hingga sama 2/3. 2/3 itu, selangnya ada sama dengannya ya, berarti di sini ada sama dengan. Bentar. Ini, teman-teman, kalau di sini ada sama dengannya, semuanya pakai sama dengan. Itu kalau nggak ada perperan. Tapi ketika ini kan ada pecahan ya, perperan. Ini bagian yang atas, yang ini bagian yang bawah. Yang bagian yang bawah yang 2/3 apa 3/4? X-nya yang mana yang bagian bawah? Yang ini kan? Yang ini yang bagian bawah kan? Iya, 2/3. Ya, kalau yang ini yang bagian atas ya? Iya. Nah, berarti itu yang jadi perhatian. Berarti karena yang bagian bawah itu 2/3, si 2/3-nya penyebutnya jangan dikasih sama dengan. Berarti di sini nggak perlu pakai sama dengan gini. Tapi yang tetap pakai sama dengan itu yang bagian pembilang. Yang ini tetap pakai sama dengan. Tapi yang bawah nggak pakai sama dengan. Karena 2/3-nya nggak ikut. Tapi kalau yang atas 3/4 ikut. Kenapa 2/3-nya nggak ikut, Bu? Karena kalau 2/3 kita masukkan, dia nanti jadi per 0. Kan nggak boleh kan? Nanti jadi kalau per 0 jadinya tak terdefisi ya. Makanya di sini 2/3-nya nggak sama dengan, walaupun di sini tandanya kurang dari sama dengan. Di sini 2/3-nya karena dia bagian bawah, dia pakai sama dengan. Tapi yang 3/4 miliknya min 12X plus 9, itu kan di pembilang ya, kita tetap kasih sama dengan. Jadi ini 2/3-nya selang buka. 1, 3/4-nya selang tutup ya. 3/4, plus tahina. Nah, begini. Ini adalah jawaban dari nomor 5. Ada pertanyaan? Bisa dipahami kira-kira? Iya, Ibu. Bisa ya? Boleh Bu, nomor 1 Bu. Saya Bu. Boleh. Boleh. Kan soalnya buka kurung 6 min 2X tutup kurung 7 sama dengan min 2X 7 min 6 min 2X 1 terus itu di apa ya? Satunya diturunin dulu jadi 1/2. Sama benar Bu? Halo? Ya, halo Bu. Ya. Itu kan tanda harga mutlak ya? Tanda ya? Kira-kira benar nggak? Menurut Risa gimana, Risa? Benar Bu, menurut saya mah. Apa ya? Kalau menurut Bisa, jawaban kita sih pakai itu Bu, pakai dalil nilai mutlak. Ya, pakai dalil nilai mutlak. Karena itu kan bukan kurung biasa, itu kurung nilai mutlak. Jadi kita pakai aturan-aturan yang ada di nilai mutlak. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Kalau misalnya soal yang lain tapi sama harus dikuadratkan dulu, itu apa harus pakai yang itu Bu, yang X1,2 sama dengan min B, yang kayak gitu apa gak usah Bu? Oh, kalau memang bisa difaktorkan, pakai faktor aja. Tapi kalau angkanya besar-besar, kayak tadi kan 8, 130, 437 kan, itu kan kita susah cari faktornya ya. Iya. Maka kita faktornya pakai rumus ABC aja, pakai yang X1,2. Ya, siap Bu. Terima kasih. Oke. Iya. Ini adalah e-learning UNIS yang saya gunakan sebagai pembelajaran secara asinkronus. Kemudian, ini kelas Matematika Dasar Teknik Sipil 2021-2022. Sini ada 16 kali pertemuan. Nah, ini hingga ke 16. Dalam e-learning ini ada materi yang saya berikan untuk pembelajaran mahasiswa, ada forum diskusi untuk membahas soal-soal, kemudian ada link Google Meet ketika pertemuan tersebut dilakukan secara sinkronus. Kemudian pengumpulan tugas saya lakukan di sini juga, dan kemudian untuk kuis dan UAS linknya saya berikan di sini juga. Ini adalah salah satu forum diskusi. Misalkan di forum diskusi ini siswa
soal latihan yang mereka kerjakan, di-upload, kemudian nanti biasanya saya membahasnya di e-learning. Ini saya bahas di Google Meet. Kemudian ini saya memberikan respon dari hasil pengerjaan mahasiswa. Kemudian di e-learning ini saya bisa merekap kegiatan mahasiswa. Ini adalah penilaian diri atau refleksi dari mahasiswa terhadap pembelajaran selama 1 semester bersama saya. Ini adalah yang ditulis oleh mahasiswa. Ketika UAS saya memberikan kode soal yang berbeda. Jadi ada G1 dan G2 ataupun kode soal lain. Ini adalah sedikit cuplikan respon dari beberapa mahasiswa yang belajar bersama saya